Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Oktaviani dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membacakan tugas saya dari halaman 124 tentang proklamator dan peran penting tokoh-tokoh di dalamnya. Proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Banyak tokoh-tokoh penting yang berperan di dalamnya. Antara lain, yang pertama itu adalah I.R. Soekarno. I.R. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Sudah aktif di dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Nah, pada tahun 1927 bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena itu perjuangannya, ia sering kali keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua putra Chuo Sang-in dan PPKI, serta menjadi anggota BPU PKI bersama Muhammad Hatta. I.R. Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya ia harus diungsikan ke Rengas Dengklok. Sepulangnya dari Rengas Dengklok, ia bersama Muhammad Hatta dan merumuskan teks proklamasi dan menulis pada secari kertas. Soekarno dan Muhammad Hatta itu diberikan kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dengan didampingi Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970, dimakamkan di Blitar. Nah, itu tadi sekilas tentang tentang I.R. Soekarno. Nah, sekarang tokoh yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia juga sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Setelah pulang ke tanah air, ia aktif
di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI itu dibubarkan, Muhammad Hatta aktif di PNI yang baru. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin putra, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI juga. Muhammad Hatta dan Ir Soekarno menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Bung Karno, ia pergi menghadap Tauci Saigon. Nah, sepulangnya Hatta jadi salah satu tokoh sentral yang didesak oleh para pemuda agar menyatakan proklamasi. Hatta secara langsung dan ikut andil dalam perumusan proklamasi. Detik-detik proklamasi, Hatta tampil sebagai tokoh yang kedua, mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi. Nah, oleh karena itu juga ia dikenal sebagai pahlawan proklamator. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Nah, yang ketiga itu dibahas oleh teman aku, kelompok aku, Mahalani. Terima kasih. Peran sang proklamator, Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Tahun 1927 bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena perjuangannya, ia sering kali keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua putra Tsusangiin dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Begitu tiba di tanah air, dari perjalanannya ke Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu antara lain pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Hal ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Hatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang harus didesak oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai pada akhir ia harus diusingkan ke Rengas Dengklok. Tanggal 17 Agustus 1945, peranan Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung, ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 Indonesia. Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Dr. Andes Muhammad Hatta.
Tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin putera, menjadi anggota sebagai wakil PPKI. Muhammad Hatta dan Soekarno menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Bung Karno, ia juga pergi menghadap Terauchi di Saigon. Setelah pulang, Muhammad Hatta menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar bersama Soekarno bersedia menyatakan proklamasi Indonesia secara cepat. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut mendatangi teks proklamasi dan peristiwa detik-detik proklamasi. Muhammad Hatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PI dan PNI. Kemudian pada masa pendudukan Jepang sebagai Kaigun, bekerja pada kantor kepala Biro Riset Angkatan Laut Jepang, pimpinan Laksmana Maeda. Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Ahmad Soebardjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tokoh Ahmad Soebardjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Sebagai dengan jaminan nyawa Ahmad Soebardjo, akhirnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta dini hari, di rumah Maeda dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Ahmad Soebardjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikiran tentang rumusan teks proklamasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.